Kita lihat aja, ini dia game yang pertama kita. Let's go, let's go, let's go. Oke, inilah dia untuk game pertama dari Best of 5 series kita. Apakah akan berlangsung juga untuk permainan yang sangat agresif di early game? Karena background Alpha tentunya kita kenal, mereka selalu menunggu up to scaling untuk branch-nya sendiri. Sampai benar-benar dia memantapkan dari itemization-nya, entah 2 atau 3 item baru dia join team fight. Benar, sementara untuk Murphy sekarang masih berusaha di bagian depan untuk bisa memberikan backupan karena Seliboy masih melakukan farmingan, di mana Seliboy akan sangat rentan sekali apabila di awal-awal dia akan mendapatkan gangguan dengan sangat-sangat sulit. Tapi KYY darahnya tersisa begitu sedikit, Prof. Benar-benar hanya nge-buying time saja di bagian Little Wonder River dan background Alpha. Mereka mengalami kerugian yang berlipat ganda tentunya, harus pulang terlebih dahulu dari Ki, dan bahkan Rainbow tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukan setup melawan Udil. Nih Rainbow juga ya, mananya udah nggak banyak. Di atas sana Branch berhadapan dengan Nino langsung di awal-awal. Harusnya nih Elis agak sedikit sulit ya Prof ya untuk bisa mendekat, dan juga dari sisi damage-nya akan sangat-sangat tidak berimbang sekali. Tapi ternyata ada technical pause sesaat nih. Yes, untuk di gold lane sebenarnya harus kita perhatikan memang di sini Nathan ataupun dari Branch sendiri jangan sampai diberikan kebebasan untuk bisa farming dengan cukup leluasa. Tapi kalau kita lihat tadi recall harus dilakukan, yang berarti bahwa dia akan mendapatkan satu buah space lagi untuk membersihkan satu kali wave minion atau bahkan bisa masuk ke dalam hutannya untuk ambil creep juga. Waduh, damage-nya sih kayaknya emang benar-benar bisa dilakukan dengan lancar ya di bagian gold lane tadi. Tapi balik lagi masih untuk early game. Dan aku masih bertanya-tanya apakah rotasinya akan menuju ke arah top lane dari teman-teman background Alpha. Karena menengok dari Marksman yang hanya dimiliki oleh teman-teman dari background Alpha, mereka punya kesempatan untuk bermain dengan sangat agresif, mengamankan setidaknya gold seal to red. Gold seal to red kalau misalkan kamu sendirian, ini bisa mencapai dengan 300 gold. 300 gold. Kalau sendiri. Kalau misalkan ada teman, maksimal kamu dapetin sekitar 118-an atau 120-an. Tapi itu bareng sama teman kamu yang ada di sekitaran dari gold seal to red itu. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat baik apabila kita emang bisa mendapatkan Kara Shield tersebut ya. Apalagi untuk di area gold lane loh, duit tambahan di early game, punya item duluan, itu pastinya akan memiliki advantage yang sangat-sangat jauh sekali ya Mawa ya. Iya. Gue setuju juga. Dan kalau kita ngelihat tadi ya, dari playstyle untuk Bigetron Alpha, apa yang gue suka dari mereka adalah mereka masih fokus untuk berada di mid semuanya. Yang biasa kita tahu gold lane-nya selalu ada 2 pertama kali. Tapi kali ini 2-nya ditinggalkan. Branch-nya diberikan keleluasan juga untuk bisa melakukan 1v1 di top lane. Sedangkan memang fokus ke tengah, meskipun mereka kalah dari segi Little Wanderer, tapi setidaknya yang atas bisa recall. Yang di atas bisa recall. Yes. Atas disuruh recall juga sama Branch sendirian. Jadi gak rugi terlalu banyak. Ada gold advantage tipis untuk Bigetron Alpha. Tapi ya sampai late game nanti gue penasaran sih, selain Elis apakah ada lagi nih yang emang bisa nabrak langsung ke arah backline. Karena Roger? Oke, kalau Lycan Ponsnya memang bisa sampai ke arah belakang gitu. Tapi bisakah dengan pastinya dengan satu gold lane yang berisikan Nathan, belum lagi satu spell yang dibawa adalah Flicker. Ini adalah escape ability yang akan sangat-sangat membantu selain in entropy yang dia milikin ya. Iya, jadi kayak dia bisa double jump ke arah bagian belakang. Nino benar-benar dipukul mundur, dan kali ini again masih ada pause dan jeda kendala teknis yang mungkin masih kita dapatkan di sini. Sabar dulu untuk teman-teman Sobat Lane dan dimanapun kalian berada, karena kita menginginkan juga pemain tetap bermain dalam kondisi terbaiknya. Betul. Dan juga tadi lagi ya, balik lagi dan lagi ketika Nino kembali ke laningnya dia, balik ke atas ke topnya. Itu di minimapnya 3 pemain dari Bigetron Alpha sudah muncul. Tiba-tiba udah hadir, dan bahkan ini menjadi keancaman tersendiri bagi Nino. Karena kalau misalkan dia ternyata masih benar-benar kesulitan di area top lane ini. Yang berarti bahwa memang dari gold lane-nya di sini harus diperhatikan banget dari Alter Ego sendiri. Setuju. Dan ini balik lagi, walaupun sama-sama range hero, tapi bedanya adalah untuk dari segi Alter Ego Esports, mereka membawa Elis yang membutuhkan stack sampai dengan 50. Nah, ini ada satu temuan juga lah yang aku coba-coba seperti biasa di Ranked. Waduh, gimana? Apalagi yang kamu eksperimenkan? Elis mid lane. Karena kalau misalkan kita menengok dari power spike yang dimiliki sama Elis ini, terkadang kita kayak menunggu menit 9:40-an ya kan. Untuk mendapatkan stack 50 di Elis. Itu pun di XP lane. Dan itu harus benar-benar benar-benar sendirian dia. Nyari laning yang jauh dari turtle. Dia farming sebanyak mungkin, dia benar-benar tidak henti-hentinya sampai akhirnya stack 50 udah baru dia join team fight. Tapi kalau dia di mid lane, dia itu hanya butuh 8 menit saja Pak Belum. 8 menit? 8 menit 30 detikan setelah akhirnya ketemu mungkin, atau mungkin 8 menit 40 detikan lah atau 50 detikan.
Karena kan mid lane itu kan yang paling sering ketemu kan minion. Full farming atau join fight Full juga? farming. Full farming. Dan Full bisa join farming. fight di turtle by the way. Karena kan Oke. untuk Karena cepat, nah, dekat ya, dekat. untuk clear cepat, dekat juga. Dan itu bakal jadi keuntungan sendiri bagi Alice. 8 menit. Perbandingan yang lumayan. 1 ya. menit loh. 1 menit. Advantage. Iya, kalau misalkan emang item ketiganya setelah dia Cock of the Sini langsung Winter Truncheon, ya why not? Dia bisa langsung join di fight. Ini akan menjadi sebuah hal yang mungkin nanti ke depannya mana tahu. Mana tahu? Mana tahu? Mana tahu? Mana Tapi tahu. Ada beberapa concern juga. Kalau Nah. misalkan yang aku sempat tanya ke pro player tuh, ada beberapa concern yang bilang bahwa Alice itu kalau di mid kayak agak susah untuk berhadapan dengan hero-hero high ground defender. Oke. Makanya dia pasti bakal kalah untuk dari segi clear wave minionnya dan Oke. segala macamnya. Makanya kita masih belum melihat Alice di bagian mid lane. Oh, oke. Karena memang kalau menurutku Alice ketika ada di mid lane dia tuh harus fokus untuk dapetin minionnya dulu. Betul. Wave-nya. Jadi kalau untuk nge-backup kiri kanan paling dekat ya arah turtle. Yap. Kalau mau buat nge-ganking juga awal-awal kan gak ada damage. Benar. Setidaknya bisa menjadi daya dobrak tambahan untuk turtle walaupun mungkin kecil. ya kecil gitu Iya, powernya iya, gitu. iya. Karena fokusnya balik lagi harus ke minionnya itu. Minion dulu. Kayak Pak Pulung, fokusnya lagi nge-cast, tolong jangan lihat ke belakang. Waduh, Wah. karena kena bukan begitu Pak. Mungkin banyak di luar sana yang bilang, belakangnya keren ya Bang green screen-nya. Hey. Hah? Tolong itu. Sembarangan. Tolong itu hati-hati ya. Laut langsung di belakang kita ini. Betul sekali. Langsung saja tiba-tiba ternyata ada di area turtle. Kita kali ini udah memasuki menit yang kedua. Battle udah ready for setup. Dan pergerakan ke arah Leo Murphy juga sebelum pun di poke damage terus-terusan. Sehingga teman-teman dari Altrigo Esports tidak mampu untuk melakukan setup ke arah turtle-nya. Yap, sementara Sally Boy dengan open fire yang miliki masih mencoba untuk memberikan tadi sebuah hit terhadap turtle-nya. Udah ada Pai juga, Cyclone Sweep bagian belakang. Ripo-nya kembali hadir ini dia, Prof. Oke, langsung dari War Manipulation di pop-up begitu saja. Turtle kereset dan Kayai dalam ancaman langsung mundur ke arah belakang. Pai-nya harus tumbang first blood. Dia berkolai bikin Alpha. Looking for more, tapi Battle juga masih stay strong di depan. Tidak tersentuh sama sekali. Dan ini malah menjadi kerugian bagi teman-teman dari Altrigo karena mereka kehilangan satu momen. Dan turtle-nya mungkin akan bisa diambil, tapi Rainbow Purify pun sudah digunakan. Black Shield udah nggak ada mana dan bahkan masih ada absorb damage di depan tetapi Udil mengamankan satu dengan point blast-nya. Turtle diamankan oleh Battle, tapi El Nino masih bisa menyelamatkan diri dengan Flowing Blood. Flowing Blood-nya pun berhasil, tapi poin kristal dikeluarkan. Kayaknya bisakah dia kabur dari tersebut? Selamatlah sudah dengan Guiding Wind yang dia milikin. Hanya saja sejauh ini masih bertukar 1 untuk 1 walaupun turtle-nya menjadi milik dari Bigton Alpha di bagian tengah. Point blast-nya again and again selalu dikeluarkan, tapi Brans kembali hadir di bagian tengah untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Yes, mulai memasuki menit yang ke-31 sama skornya, tapi poin dari gold leadingnya emang agak sedikit ke arah kanan Bigton Alpha. Unggul sedikit sejenak di depan sana, tapi menengok dari Kaye juga harus lebih hati-hati dan bahkan ada Andres yang tidak kena siapa-siapa. Kaye masih bisa flick out ke arah belakang. Battle pun datang kali ini langsung coba untuk mengincar ke arah El Nino. El Nino masih dipaksa untuk mundur. Langsung ditabrak juga dengan Circling Eagle dan masih bisa survive. Tidak ada korban jiwa. Untungnya Flame Blood tepat waktu, dia bisa kabur dari tersebut. Tapi untuk kali ini udah ada 2 versus 3 terlihat di bagian belakang. Silly Boy kembali hadir untuk bisa memberikan backup-an dan saya Flame Blood-nya tidak bisa mengenai ke arah siapapun. Dan satu tertarik di atas sana. Tumbang tiangan sangat-sangat cepat sekali. Rotasi top lane Om Wawa yang tadi sempat kita mention kali ini. Benar. Dan juga di bawah menit yang keempat tadi, kalau kita lihat memang Branch-nya harus recall dulu ke bawah, ke base-nya kembali. Karena ketika dia berusaha untuk mendapatkan turtle yang pertama, dia dipotong tadi oleh Sally Boy. Dan Sally Boy sebenarnya ada satu advantage di mana dia berhasil untuk mendapatkan creeps, masuk ke jungle dari Bigetron Alpha dan dapetin 1. Oke. Kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar coba untuk mengamankan objektif lagi kah? Karena dari rotasi yang kita lihat, Branch-nya kali ini sudah bergerak perlahan-lahan ke arah mid lane. Kayeye juga coba untuk melakukan checking map. Botol udah mulai muncul, entropy dibuka. Leo Murphy bouncing ball mencoba untuk defense terlebih dahulu. Ke arah depan sana, sedikit menjadi sandbag bagi teman-teman dari Bigetron Alpha karena dealing damage-nya langsung masuk ke arah Leo Murphy pada top lane. Lihat bagaimana Rainbow mencoba untuk menahan leading dari El Nino. Namun Sally Boy juga udah mulai muncul dan sepertinya hanya tarik ulur saja, Pak Belum. Iya, ada perubahan rotasi yang dilakukan. Coba lihat untuk sekarang ada Pakito yang ke atas, lalu ada Nathan ke bagian bawah dan Nathan langsung aja bersiap untuk mengamankan lagi satu shield turret beserta dengan tartarnya sekaligus. Tapi turret udah mulai nongol. Sally Boy basic attack-nya dikeluarkan. Udah ada Tyrant Revenge ditembakin langsung, ada full super position tapi Brasnya nggak bisa terlalu maju ke bagian depan karena untuk sekarang lethal counter pun bahkan dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan karena turtle tersebut. Aman tentunya 1 untuk 1 dari turtle setupnya. Sally Boy sudah menggunakan retribution, artinya tidak akan mengerusuk ke arah purple buff. Namun untuk Ki, dia udah nempelin Branch-nya banget. Dia udah bakal jadi cover roamer. Dan inilah dia itemization-nya Om Wawa. Ya, dari itemnya sendiri kalau kita lihat dari Nathannya sendiri, Hunter Strike sudah diamankan oleh dia. Sedangkan untuk dari Eve-nya di sini dengan adanya Enchanted Talisman. Cukup unik karena biasanya kalau kita lihat Eve, first item, Ice Queen One.
Tapi ini dengan adanya Enchanted Talisman, berarti Udil mulai mengincar cooldown yang cukup cepat. Yes, cooldown reduction yang mungkin akan dia mainkan nanti di bagian setup dari team fight-nya. Karena balik lagi ya, untuk dari Reward Manipulation kan sekarang udah bisa di-cancel dan bahkan di-refund untuk dari cooldown reduction-nya. Dan Leo Murphy langsung dari revenge link up begitu saja. Tangan dan sehingga kena Leo Murphy. 2 kali di arah bottom lane juga terjadi, namun di arah bottom lane-nya juga Rainbow masih dikejar-kejar sama Sally Boy. Apakah bakal langsung ditabrak dengan Circling Eagle? Bakal langsung coba ditabrak terlebih dahulu dan selanjutnya bakal masuk di depan sana. Painya bakal tumbang sendirian. Masih ada Void Crystal dan Void Dash-nya. Seperti tidak akan menutup bottom lane yang akan diamankan oleh Big Drone Alpha. Leo Murphy 2 kali 2 momen dia gagal untuk langsung melakukan Tyrant Rage-nya, di mana tidak ada target yang berhasil dia dapatkan. 4 player mendadak dari masing-masing tim langsung berkumpul di bottom lane, tapi terlihat ada snap video buat player favoritmu di snap video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin yang spesial. Oh, Real World Manipulation langsung dibuka begitu saja. Rainbow mungkin bakal terjebak, Battle juga mungkin bakal dijemput dengan Circling Eagle di depan sana. Enggak, masih ada guided saja. Sally Boy bakal makan ke arah Rainbow, tapi Rainbow bakal langsung dikena dari Kaye bakal tumbang di depan sana dan bahkan Brancia sendirian mencoba untuk melakukan entropy, mendapatkan Jelly Boy. Satu ditukarkan satu, tapi ini adalah seorang roamer ditukar jungler. Itu yang gua sebutin tadi, dengan ada escape ability yang dimiliki oleh Entropy. Sekarang bahkan untuk satu flickernya belum digunakan sama sekali, tapi dia memiliki posisi yang sangat baik sekali. Brans menunjukkan taringnya, Om Wawa. Entropy yang memang menyelamatkan diri dari Brans, dan bahkan dia berani banget dengan adanya Entropy dibuka untuk menyerang ke bagian depan tadi di arah dari bottom lane-nya. Dan ini akan menjadi free turtle untuk Alter Ego Esports. Secara positioning, Big Drone Alpha mereka kuat banget sih. Ini sulit untuk bisa menangkap Brans. Endless Battle sudah diamankan oleh Brans, artinya akan ada true damage tambahan dan juga mana regen yang tidak akan takut-takutnya Brans spam tentunya ketika ada Entropy. Atau mungkin super position sebagai satu dealing damage utamanya. Kali ini top lane mungkin bakal langsung diincer lagi. Mid lane-nya sudah dibersihkan begitu saja. Big Drone Alpha seolah menguasai hampir 60% map lane of down kali ini. Rainbow sudah mulai memasuki kali ini dan bahkan langsung saja kita tabrak dulu. Dan inilah dia ada sebuah pengumuman bahwa apa itu? Alter Ego memenangkan hashtag Battle Challenge-nya, Pak Bulu. Oke. Dan mungkin sesaat lagi kita akan melihat bagaimana dari stikernya. Dan langsung aja. Wow, panik gak? Paniklah masa gak? Waduh, paniklah karena kena Tyrant Revenge di depan sana. Apakah bakal langsung dilahap begitu saja Leo Murphy? Apakah dia bakal tumbang? Langsung terkena dan welcome to my channel. Reward Manipulation bakal dibuka. Rainbow mencoba untuk bertahan di depan sana. Recall dilakukan. Tas-tas terbentuk kode di depan sana. Tapi ternyata Rainbow hanya balik dengan Black Shoes-nya. Wow, Rainbow memancing dengan sangat indah seluruh resource dari Reward Manipulation-nya, hingga membuat seluruh damage akan masuk ke arah tubuhnya, di mana 4 player dari Big Drone Alpha berada di area mid untuk menguasai pertahanan dari Alter Ego. Termakan perlahan-lahan, Om Wawa. Apa yang dilakukan oleh Alter Ego Esports sekarang? Ya, mereka harus bermain dengan lebih berhati-hati lagi karena Big Drone Alpha item mereka sudah hampir selesai semuanya. Oh, Reward Manipulation dibuka, tapi di sisi lainnya lihat Rainbow terkena dealing damage cukup tinggi dan masih ada Black Shoes. Cooldown yang sangat cepat, Om Wawa, kali ini. Iya, Black Shoes yang selalu menyelamatkan dan bahkan bisa memancing semua resource skill. Inilah yang paling penting sekali. Jangan sampai untuk menargetkan totalitas ke arah dari Rainbow, karena Black Shoes-nya memang yang dari tadi ngebuang semua usage skill untuk Alter Ego Esports. Dan lihat bagaimana dari Big Drone Alpha, mereka tinggal nyebar aja sekarang dan bahkan mereka cukup pede banget. Branch-nya bisa ada di mana-mana dan dia selalu di cover dengan kehadiran dari Matilda yang dengan guiding win-nya pasti masih akan bisa menyelamatkan lagi untuk branch-nya, untuk Nathan-nya dia. Berapa tidak kali tadi hanya dari Entropy, tidak hanya dari Flicker, guiding win, free Flicker. Battle bahkan diselamatkan tadi ketika terjebak di Dino terbang. Dino terbang. Flying Dino. Flying Dinosaur. Ya, dan kalau kita lihat dengan adanya Real World Manipulation, menurutku di sini agak sedikit sulit untuk Alter Ego bisa keluar dari situasi seperti ini. Oke. Karena Real World Manipulation tugasnya adalah untuk mengunci hero-hero berada di dalam sana. Tapi mereka melepaskan Matilda, yang kita Matilda bisa menyelamatkan at least satu. Benar. Yang paling penting untuk bisa kabur ke belakang. Oke, Nathan punya Entropy. Nathan punya Flicker. Punya Flicker juga. Terus siapa lagi? Pakito masih bisa ngedash. Ya kan? Terus Lilia Black Shoes aja selesai. Atau enggak dia berdiri di tengah, semuanya dilempar ke dia, ya udah selesai, Black Shoes. Ini udah bisa dibilang untuk Real Manipulation kali ini ya, kita lihat aja bagaimana dari Udilnya memanfaatkan ya. Dia mungkin harus bisa lebih jeli lagi untuk melihat bagaimana source skill yang dimiliki oleh player-player dari Big Drone Alpha semuanya udah dikeluarkan. Barulah di situ saatnya dari Real World Manipulation-nya dikeluarkan di tengah-tengah pertempuran. Dan walaupun ada yang cetak talisman ya, itu tadi Real World Manipulation-nya emang gak bisa asal-asalan sih. Karena ketika ternyata udah di guided wing, itu Branch-nya gak tahu kenapa dia pinter banget jaga posisi, seolah-olah dia tuh berada di tengah-tengah ancaman, tapi dia ketika ngebait balik,
ternyata malah langsung di all in sama teman-teman dari Beacon Alpha. Satu yang gue suka dari Brans tadi, entropinya dia agresif banget. Iya. Dia bahkan langsung melompat ke depan. Pakai entropi nggak ke belakang, tapi ke depan buat ngejar. Itu dia. Buat ngejar dapatin satu lagi. Dan Typical bahkan Brans. yes, itu kalkulasi damage dari dia juga waktu dikejar dengan Esmeralda. Itu mengingatkan aku kepada 1 atau 2 player yang ada di MPL. Siapa itu? Siapa tuh? Ahmad sama dengan Maungzi sama dengan Tuturu. Waduh. Itu kan komentar-komentar banyak. Oke. Tapi 2 tipikal player ini sama, maunya maju terus. Lu nggak punya gigi mundur? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Belum dipasang. Dia nggak ada R-nya tuh nggak ada, nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. G-nya tuh gas. Iya loh, ini akan mematahkan bagaimana ekspektasi mungkin player dari tim lawan ya. Oke, ini kayaknya dia bakal mundur deh, gas. Lompat ke depan. Iya. Kebalik. Wah, kok maju. Reverse psychology yang Reverse mematikan psychology. sekali ya. Yo. Tiba-tiba ternyata yang kayak Pak Pulung bilang, kukira buy one ternyata bawa kawan. Ini belum terlihat deh. Tadi untuk pertarungannya masih 4 lawan 4 di bagian bawah, 3 lawan 3 di bagian atas, masih all in semuanya di bagian tengah. Tapi interference-nya sih itu yang cancel Leo Murphy ini Ngeselin sih benar-benar ngeselin interference banget sih. Interference yang on point banget ternyata, apalagi tadi belum ada entropy ya. Kalau ada entropy kan interference-nya bakal 2 kali. Yes, dan juga tadi kalau kita lihat kufranya dari Leo Murphy 2 kali miss. Masih miss 2 kali. Tyrant Rage ya, meskipun memang ada flick ya langsung ya. Tyrant Defense setup flick, mau coba untuk Tyrant Rage masih miss. Aku kira tadi bakal kena. Sama, tapi ternyata enggak Ternyata ujungnya doang. Kukunya doang. Ujung kukunya. Itu Jadi, kena anginnya doang gitu. Yes. Asli, aku kira bakal kena di area bottom lane karena percobaan pertama kayak mungkin manasin mesin kan, kalau misalkan kita tahu sendiri Kufra hit or miss, kalau misalkan kena mungkin bakal langsung di all in, tapi kalau misalkan nggak kena mungkin bakal langsung dihilangkan begitu saja. Dan yang terjadi adalah 2 kali ternyata, bahkan di arah atas rainbow-nya tidak tumbang sama sekali. Dan satu yang pasti di sini dengan adanya Balmond juga ya, mereka harus bisa untuk membuat life-nya tinggal separuh. Sehingga little counternya bisa pasti banget buat bisa dapetin mungkin poin kill-nya. Atau bahkan setidaknya mengusir mundur dengan 1 bar HP, 2 bar HP. Tapi tadi masih kurang efisien juga. Benar, kurang efisien. Masih bisa dihindari di kiting ke belakang. Iya, malah jadi Balmondnya nggak bisa ke belakang, masalahnya di kiting, tarik ke belakang. Iya, masalahnya Balmond mungkin akan maju dengan soul yang dia milikin, lalu dia akan melakukan cyclone sweep-nya. Tapi itu hanya di barisan depan, lapis 1 dari Beacon Alpha. Balik lagi, Brans di belakang sana, free hit. Dan bahkan tadi kita sempat ngelihat bagaimana Balmondnya masuk pun itu dia nggak ada escape mechanism apapun. Makanya menurutku di sini pick Balmond ini sangat risky sekali. Dan kalaupun dia berada di dalam tengah-tengah team fight ya, dia kayaknya benar-benar butuh item defense daripada War X atau bahkan Bloodlust X terlebih dahulu. Dan satu lagi sebenarnya, dari Alter Ego mereka harus ngasih space untuk Nino untuk farming terus-terusan. Dari awal kita tahu Nino harus recall 2 kali ke best. Di gold lane dia harus recall 2 kali. Dan tadi Nino itu ngebantu waktu pengen ada turtle fight-nya. Dan itu ngebuat lagi dan lagi. Walaupun sebenarnya hampir mendapatkan 1 point kill di depan sana. 1 untuk 1, tapi ya untuk dari wave tujuan Nino sendiri di gold lane kan, di gold lane harus cepet jadi mengumpulkan orb sebanyak mungkin, salah satunya yang benar-benar menjadi sebuah job desk utama bagi Alice kali ini. Dan emang berat sepertinya dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, mengingat ternyata gold lane-nya di raid terlebih dahulu, langsung diambil, langsung habis, dirampokin gold shift turret-nya. Dihabisin, rotasi langsung ke bawah juga. Jadi itu ngebuat Balmond, waduh kok berubah ya lawannya. tadi Pak Kito nih kan cepet banget ya rotasinya mau ini. Kayaknya Beacon Alpha juga ingin udah menunjukkan sih, menampakkan wajah baru mereka. Apa itu late game? Iya. Aku suka banget itu. Apa itu late game? Aku suka banget itu. Apa itu late game? Seperti yang kita tahu bahwa Ranger Emas itu paling suka banget untuk nge-cashin Beacon Alpha karena dia tahu scalingnya itu minimal ya menit ke-15, menit 17. Tapi sekarang lihat perubahan yang terjadi. Beacon Alpha seolah-olah pengen main cepet, pengen main rusuh dari awal. Ya, dan menurutku ini terbantu banget dengan battle sih. Battle itu Barasnya kan tebel lah. Dia tahu banget untuk timingnya juga, ngajak berantemin semuanya. Dari awal Barasnya udah nginjak-nginjak semuanya. Belum lagi di cover dengan adanya Matilda, balik lagi Matilda. Nih, Matilda ini Soul Bloom, burst damage. Dan jangan lupakan bahwa Q ade abangnya Pak Pulungnya ini Guided Wing. Dari ada favor, ada Lilia juga kan. Dari ada tadi. favor loh sekarang. Dari tadi sih. Bener-bener menyelamatkan. Ini ada KYY juga positioning yang sangat baik, penggunaan efektivitas dari tiap skill yang dia milikin itu nggak melulu tentang dirinya gitu loh. Betul. Dia selalu melihat bagaimana keadaan sekitar, rekan-rekannya dalam keadaan berbahaya atau tidak. Ini adalah penggunaan yang sangat-sangat baik sekali. Iya, dan kita melihat juga
bagaimana teman-teman dari Bigetron Alpha selalu memaksimalkan untuk tadi keuntungan di awal game dan bahkan Wait a minute, tiba-tiba ada Lord di depan sana dan bahkan langsung berlengkang-lengkang ke bagian mid lane tadi. Boy, apa yang terjadi di depan sana? Dilupakan oleh Battle. Hilang begitu saja. Saren revenge connect karena satu, tapi Leopard juga dalam ancaman dan langsung hilang dua. Bahkan dari teman-teman Alter Ego Esports terbuka untuk dari base-nya. El Nino bakal terjebak di depan sana. Win selanjutnya digunakan, tapi apakah bakal jadi jawaban? Pai hilang 3 dari Alter Ego Esports dan bahkan Udil juga harus tumbang. Top lane-nya bakal dihajar habis-habisan. Bottom lane juga bakal didorong. Dan terbuka di depan base-nya. Terekspos El Nino sendirian. Langsung wipe out. And that's for the game number 1. 1-0 Bigetron Alpha.